Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita berjumpa lagi dalam Renungan 79 hari ini, tetap dengan 365 hari yang mengubahkan. Kita akan simak firman Tuhan, kita pelajari bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dapat membuka Alkitab masing-masing. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan membacakannya, kita akan menyimak bersama-sama. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Puji Tuhan, kita bersama-sama akan belajar dan saya akan berikan tema dalam bacaan kita ini adalah bersikukuh. Observasinya, apa yang dapat kita ambil dari pembacaan kali ini, yaitu di perikop ini Paulus memberi nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus yang punya pendapat berbeda, yaitu mengenai apa? Mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Interpretasinya, orang-orang yang mempunyai pendapat atau pengetahuan tentang pemikirannya sendiri pada suatu hal itu dianggapnya benar. Maka apa yang dianggapnya benar, mereka bersikukuh untuk mempertahankan pendapatnya, tidak peduli atau tidak memikirkan pendapat orang lain, tetapi karena bersikukuh hanya apa yang kupikirkan, hanya pendapatku yang benar, maka hal itu akan menjadikan dirinya tetap mempertahankan pendapatnya apapun yang terjadi, apapun situasinya. Ya, jadi bersikukuh tentang pendapatnya sendiri. Dan dalam pembacaan ini kalau kita belajar, Rasul Paulus ini memberikan nasihat yaitu mengenai apa? Dalam pembacaan ini mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ada orang-orang yang ada di Korintus ini yang masih percaya tentang adanya berhala. Ada yang bersikukuh percaya bahwa makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu tidak boleh dimakan. Tetapi ada juga di pihak lain mereka yang tidak mempercayai adanya berhala, tetapi hanya percaya kepada Tuhan. Semua yang diciptakan Tuhan itu boleh dimakan, ya, tanpa mengabaikan ada berhala, ya. Jadi mereka bersikukuh dengan pendapat boleh dimakan sekalipun sudah dipersembahkan kepada berhala daging makanan itu. Terhadap dua pandangan ini, Paulus hanya menasehatkan kepada jemaat yang ada di Korintus, jangan sampai, ya, supaya jangan sampai hanya karena makanan hidup orang-orang percaya itu
menjadi syiak bagi orang lain. Hanya permasalahan kelompok yang lain berkata tidak boleh dimakan, kelompok yang lain oh boleh dimakan karena kita percaya kepada Tuhan. Ya, di ayat 8a dikatakan kenapa Paulus itu menasihatkan jangan hanya karena makanan kamu menjadi syiak, menjadi batu sandungan, ya. Karena di ayat 8a Paulus menuliskan begini, makanan itu tidak akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Makanan itu sifatnya adalah jasmani yang kita kunyah masuk ke dalam perut kemudian dibuang lagi, ya. Jadi makanan itu bukan sesuatu hal yang sangat menjadi sesuatu hal yang sangat penting, bahkan sampai mempengaruhi iman seseorang, sampai mempengaruhi masuk surga atau tidak masuk surga, ya. Jadi bukan sesuatu hal yang utama yang sampai harus diperdebatkan. Itu yang menjadi ketegasan dari Rasul Paulus. Jadi masalahnya di sini adalah hanyalah tentang makanan, boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Di ayat yang ke-13, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Ini adalah keputusan bijak dari Paulus. Kalau misalnya dia ada di sebuah kelompok, oh ini sudah dipersembahkan berhala, jangan dimakan, ya. Jadi itu menandakan mereka imannya masih lemah. Dan kalau menghadapi iman orang-orang yang masih lemah ini, maka Rasul Paulus juga akan mengikutinya dengan catatan supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang imannya masih lemah. Jadi dia tidak akan makan makanan yang sudah dipersembahkan berhala di hadapan orang-orang yang masih mempercayai ada berhala-berhala, ya. Nah, itu sebabnya jika hal sepele dalam hal hanya soal makanan itu akan menjadi syiak bagi orang lain, maka Paulus dikatakan tidak akan melakukan hal itu, ya. Nah, saling bersikukuh ini adalah merupakan sebuah keinginan atau kekuatan seseorang mempertahankan pendapatnya masing-masing. Ternyata bahwa hal ini itu dapat merenggangkan hubungan dengan sesama hanya karena perbedaan pendapat boleh dimakan dan tidak boleh dimakan, padahal makanan itu sendiri disediakan oleh Allah, karena dikatakan firman Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini dan segala isinya itu adalah Allah yang esa. Jadi boleh segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu boleh dimakan, ya. Nah, dampak dari orang-orang yang bersikukuh terhadap hal-hal yang sepele, terhadap hal-hal yang tidak penting, ya. Kita memandang dari sudut pandang Paulus, jangan hanya karena makanan maka kamu menjadi batu sandungan, ya. Nah, jadi dampak dari bersikukuh terhadap hal-hal yang tidak penting itu dampaknya satu, dapat merusak hubungan dengan sesama. Kenapa dapat merusak? Karena mungkin merasa pendapatku ini yang paling benar, pendapatmu yang paling benar. Jadi kamu harus mengikuti pendapatku, harus mengikuti apa yang menjadi tata caraku, ya. Kemudian juga bisa menimbulkan perselisihan karena yang satu tidak dapat menerima pendapat yang lain, yang satu bersikukuh pendapatnya itu yang paling benar. Nah, itu sebabnya Paulus di sini menegaskan segala sesuatu jikalau itu mendatangkan batu sandungan hanya karena pendapatnya berbeda, hanya karena pemikirannya berbeda, padahal yang diperdebatkan itu sesuatu yang tidak penting, bukan sesuatu yang utama, bukan sesuatu yang mempengaruhi keselamatan masuk surga atau tidak, ya. Nah, kemudian juga dampaknya akan lebih besar kemungkinannya menjadi emosi daripada hidup damai dengan orang lain, karena sama-sama saling mempertahankan pendapatnya, kukuh dengan apa yang menjadi pemikirannya, tidak menghargai pendapat orang lain. Akhirnya juga bisa saling meremehkan atau merendahkan, sulit bekerja sama.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diperhadapkan dengan banyak soal, banyak perkara, banyak hal yang mungkin butuh pertimbangan, atau mungkin banyak perkara, sesuatu hal yang dibutuhkan sebuah keputusan ya. Nah, namun dalam renungan kali ini memberikan satu pengajaran kepada kita, satu hikmat bahwa kita tidak perlu memperdebatkan sesuatu yang mungkin itu tidak menjadi kepercayaan orang lain, atau mungkin ini tidak sama dengan apa yang menjadi pemikiran orang lain. Kalau kita mengimani sesuatu, lakukan seperti imanmu. Kalau engkau mempercayai sesuatu, lakukan seperti apa yang kau percaya. Tetapi catatannya adalah jangan sampai apa yang kita anggap itu sesuatu yang penting, itu sesuatu yang memang kita pegang menjadi sebuah prinsip, tetapi itu justru menjadi batu sandungan atau menjadi syak bagi orang lain. Ya, itu sebabnya jangan sampai kita bersikukuh terhadap sesuatu yang tidak penting. Kalau sesuatu itu merupakan sebuah hal kebenaran yang berhubungan dengan keselamatan, berhubungan dengan iman percaya, kita boleh mempertahankan hal itu tanpa harus memperdebatkannya. Ya, aplikasinya jangan bersikukuh dengan hal yang tidak penting sehingga menimbulkan perpecahan. Di ayat 8 tadi, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Ya, jadi itu adalah merupakan pertimbangan-pertimbangan dari Rasul Paulus ketika melayani jemaat yang ada di Korintus, yaitu supaya mereka tetap dapat menghargai satu sama lainnya. Yang kedua yang saya catat, jangan sampai karena bersikukuh maka itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu di ayat yang ke-9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Apa maksud dari ayat ini? Kalau kita punya kebebasan, yang penting kita beriman kepada Tuhan ya. Yang penting kita percaya kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan selama itu tidak menyalahi peraturan-peraturannya Tuhan, maka kita melakukan itu sesuai dengan kebenaran. Apa yang kita lakukan akan menjadi berkat bagi orang lain. Kebebasan kita bukan bebas untuk berbuat dosa, tetapi kebebasan kita untuk kita dapat memberikan contoh kepada orang lain tentang hal yang benar, tentang hal-hal yang baik, dan juga kita tetap hidup mempertahankan kebenaran di dalam Tuhan. Dan hidup kita senantiasa ada kasih dengan sesama. Kita punya hikmat bagaimana memperhatikan orang, bagaimana memperlakukan orang lain, bagaimana kita menghargai perasaan orang lain. Jangan sampai karena bersikukuh dengan hal-hal yang tidak penting, hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian Bapak Ibu. Terima kasih karena Bapak Ibu dengan setia dapat mendengarkan renungan setiap harinya. Melalui renungan 79 kita boleh belajar bahwa hidup kita ini lebih penting. Iman percaya kita ini lebih penting. Perbuatan kasih kita terhadap sesama itu juga adalah merupakan hal-hal yang penting. Puji Tuhan, apabila Bapak Ibu diberkati melalui renungan setiap harinya dan ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 27420088. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan penuh sukacita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-umat-Mu bersyukur karena Engkau selalu mengingatkan kami akan setiap firman-Mu supaya kami tidak lengah, supaya kami tidak hidup sembrono di hadapan Tuhan, sehingga bukan hanya kami berjaga-jaga tentang iman kami kepada Tuhan, tetapi kami juga menjaga sikap kami, perbuatan dan tingkah laku kami terhadap sesama kami. Karena hal itulah yang membuktikan bahwa Engkau hidup di dalam kami, sehingga hidup kami menjadi berkat, menjadi terang
bagi sesama kami. Kami umat-umat-Mu yang berlindung padamu akan bersuka cita, akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi kami umat-umat-Mu, dan karena Engkau akan bersukaria yang mengasihi nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.